Iyati ikramu dhaifi, dan dari hal-hal yang menyelamatkan manusia itu adalah memuliakan tamu. Wadih. Wadih kata. Dari hal yang memuliakan, dari hal yang menyelamatkan adalah memuliakan tamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang mengimani Allah dan hari akhirat, maka dia hendak dia memuliakan tamunya. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan sahabat. Qalu wa ma jaizatuhu? Ada hadis lain tuh. Ada hadis lain menyatakan, apa hadiah, apa pemberian untuk tamu ya Rasulullah? Nah, maka dijawab oleh Nabi, qala yawmuhu wa lailatuhu. Hadiahnya, pemberiannya untuk tamu itu sehari semalam. Kita perlakukan dia dengan istimewa. Kita layani dia dengan istimewa. Tuh, berikan dari apa yang lebih. Itu tamu begitu. Batasannya cuman sehari dulu. Sehari yang istimewa. Ya, ada uang lebih. Beliin ciki. Ada uang lebih, beliin cilok. Ya, ayo makanan. Habis. Otak-otak. Pokoknya apa aja beliin. Nah, ada uang lebih nih, khusus tamu sehari semalam. Nah, yawmun wa lailah. Wa dhiyafa thalatha ayyam. Sedangkan jamuan tamu itu 3 hari. Jadi hari pertama itu jaizahnya. Hal yang berlebihan, kasih buat tamu. Nah, pun hari nanti, setelah hari kedua dan hari ketiga, itu sama seperti pemilik tamu, pemilik rumah. Sama. Jadi apa yang ada di dalam rumahnya, ya udah itu. Nggak lebih, nggak kurang. Kasih hal yang sama. Tiba-tiba langsung nasi dan garam. Ya udah, nggak usah tambahin pakai cicak. Nggak usah tambahin pakai laron. Udah, nasi, telur, cukup. Sebelumnya kambing, sate, durian, ngoncor langsung. Kasih lebih hari pertama itu. Kemudian hari kedua, lalu hari ketiga. Nah, itu disamakan seperti pemilik rumah. Maka dikatakan wadhiyafatu salasatu ayyamin fama ba'daha. Dhiyafa itu jamuan buat tamu, kita hormatin selama 3 hari. Maka adapun setelahnya itu bukan, ya rahmatullah, bukan yang namanya lagi menjamu tamu. Bukan dhiyafah lagi, tapi namanya sodah. Mau diterusin, kalau nggak diusir. Udah cukup 3 hari ya. Udah pulang deh. Ya, 3 hari. Tuh, maka disebut wala yahillu lahu, dan tidak boleh buat si tamu untuk tuan rumahnya itu an yaswiya indahu, bahwa dia menetap di sisi tuan rumahnya hatta yuhrijahu, sampai si tamu itu membuat sumpek atau membuat sempit si tuan rumah. Yuhrij jadi dhiq, masyakoh. Ya, kalau lihat, kalau sudah tamu itu membuat sempit, kelihatan nih, ya, gelisah, ya, pusing, sampai mau
tiba-tiba mau minjem sesuatu buat ngejamu dia. Udah, itu nggak boleh lagi dia tinggal di situ. Maka hendak dia langsung izin pulang udah. Cukup 3 hari. Mau nginep sampai seminggu, sampai 2 minggu. Udah. Jadi akhirnya ketiga. Setelah ketiga, wala yahil. Tidak dihalalkan buat si tamu di sisi tuan rumahnya hatta yuhrijahu, sampai membuat sempit si tuan rumah. Kelihatan kan? Kelihatan misalnya udah hari keempat udah mau sarapan bingung, mau nyiapinnya, mau ini. Nah, udah cukup. Nggak boleh diterusin dia tinggal situ, keluar udah. Pindah lagi, nah mulai tempat orang lain. Itu dia. Rawahu Syaikhan. Ya. Nah. Ai fala yajuzu lidhaifi aljulusu, maka tidak boleh bagi seorang tamu itu bertinggal atau bersinggah ziyadatan ala salasati ayamin, lebih dari 3 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zabaha li dhaifihi zabihatan, siapa orang yang menyembelih buat tamunya suatu sembelihan, dia sembelih ayam, kambing, sapi, kanat lahu fidaan minan nar, itu sembelihan itu adalah tebusan untuk yang menyembelih dari api neraka. Itu tebusan dari api neraka. Itu dengan sebab dia menyembelih, itu tebusan dia dari api neraka. Ya adzan awal. Rawahul Hakim. Dhaifu ya'ti birizqihi. Dan Nabi SAW bersabda, tamu itu datang dengan membawa rezeki. Wa yartahilu, dan dia pulang atau pergi bidzunubil qaum, dengan apa? Dia keluar dengan membawa dosa-dosa pemilik rumah. Yumahhisu anhum dzunubahum, menggugurkan dari mereka akan dosa-dosa mereka. Penghuni rawahu Abu Syekh. Wajah rajulun. Nah, ada suatu cerita, ada seorang datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah ini majhud. Ya Rasulullah, aku ini tertimpa kesulitan dan aku sangat lapar. Nih, majhud, sangat lapar udah. Bisa diartikan asabanil masyaqqah wal ju'. Ya, tertimpa padaku kesulitan dan lapar. Falam yajidu fi buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa al-ma'. Nabi mencari di rumah-rumah beliau. Nabi cari rumah. Dari rumah pertama, rumah kedua, nggak dapetin, melainkan cuman air doang. Sedangkan dia lapar. Faqala, maka Nabi berkata, man yudayyifu, siapa yang ingin menjamunya, menjadikan dia tamu. Siapa yang mau menjamu nih? Tamu nih yang lagi lapar. Wa qala rajul li imraatihi. Nah, salah satu sahabat bicara bahwa dia mau menjamu. Lalu dia berkata kepada istrinya. Nih yang salah satu sahabat yang mau ngejamu tuh orang yang lapar itu. Akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakan tamunya Rasulullah. Masya Allah. Muliakan tamunya Rasulullah. Tuh. Fanawwamat sibyanaha. Maka apa yang diambil tindakan oleh si istri ini nih, yang solehah, dia tidurin seluruh bayi-bayinya. Dia tidurin seluruh bayi-bayinya. Wa atat bil asya'i kullihi lidhaif. Dan dia mendatangkan seluruh makanan malamnya yang dia masak, yang harusnya buat anak-anak bayi-bayinya dia. Ya kan, anak-anak kecilnya. Dia datangkan seluruhnya buat si tamu. Biar si tamu itu makan sendirian. Buat si suami nggak makan, si istri nggak makan, anak-anaknya juga
Ditidurin semuanya anak-anak. Jadi tidur dalam keadaan mereka tidak makan. Ya. Wa atfa'atis siraj. Lalu apa? Dipadamkan tuh lampu-lampu. Dipadamkan. Jadi gelap kan? Nah, jadi sebelum si tamu itu makan, dipadamin dulu semua. Disajikan kepada si tamu, kemudian si istri itu memadamkan semua lampu-lampu dan ditidurin semua anak-anak. Si anak, si istrinya juga, suaminya tidur, diem. Ya, tawahhama dhaif, menduga, untuk apa? Menduga tamu itu annama'aha asya'an ghairah. Supaya menduga si tamu itu bahwa si pemilik rumah, penghuni rumah, dan anak-anaknya udah pada makan. Makanya dia, oh lagi tidur. Berarti udah pada makan nih, ya kan? Menduga begitu. Itu diberbuatin tuh si istri bersikap begitu, karena mereka memuliakan tamunya baginda Rasulullah. Itu tamunya gimana Rasulullah? Tuh. Ya kan? Dari situlah fa'akalahu. Maka karena menduga, oh udah makan pada ini, udah nyenyak tidur, dimatiin lampu, berarti udah pada makan. Maka barulah si tamu itu makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah Nabi mendapatkan kabar dari Jibril alaihissalam tentang sikap yang dilakukan oleh sahabat beliau dan istrinya untuk memuliakan Apa yang dikatakan? Jibril datang kepada Rasul memberitahukan, lagat ajiballahu min sanaikumah. Sungguh Allah merasa kagum, heran, takjub dari sikap kalian berdua. Si suami dan si istri di dalam memuliakan tamu. Sampai ditidurin anaknya. Padahal mereka tidak ada makan. Untuk memuliakan. Wa anzala, disitulah turun ayat yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim. Ada sebagian kaum yang mereka itu mementingkan urusan orang lain di atas urusan pribadi mereka, walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka ini memiliki kebutuhan yang mendesak. Walau kana bihim, sekalipun adalah dengan mereka itu memiliki kebutuhan yang khososoh, ay hajatun masah, hajatun syadidah, kebutuhan yang mendesak itu khososarnya. Wa man yuqa syuha nafsihi, siapa orang yang terjaga dari kebakhilan, ya, jiwanya terjaga, dia nggak pelit, tapi dia murah, dia dermawan. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Rawah Syaikhan. Nah, ini riwayat juga, ya, dari Imam Bukhari Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya para malaikat senantiasa berselawat untuk salah seorang di antara kalian. Arti selawat malaikat yaitu meminta ampun kepada Allah dari dosa orang tersebut. Senantiasa malaikat itu memberikan selawat kepada salah seorang di antara kalian, madamat maidatuhu mawdu'atan, selama hidangan makanannya senantiasa diletakkan. Jadi diletakkan, nggak ditutup. Diletakkan, siapa orang datang langsung bisa makan. Siapa orang datang lalu disambut, disiapin makanan. Tuh, maka hidangannya yang diletakkan itu untuk mereka yang datang dalam menyambut tamu, maka disitulah malaikat senantiasa memberikan selawat kepada orang tersebut. Rawahul Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tukallifu lidhaif. Jangan kalian paksa untuk menyungguhkan makanan buat tamu. Jadi berikan sesuatu yang memang kita punya. Makanya dalam suatu hadis disebutkan kan, ana wa atqiya ummati buraq minat takalluf.
Aku dan pilihan dari kalangan umatku berlepas diri dari sifat memaksakan diri. Fatubghiduhu. Ya, maka dengan sifat paksaan begitu membuat kalian benci dia. Ya. Atau kita apa? Kita memberikan sesuatu yang berlebihan. Yang memang bukan dalam batas wajaran kita. Tapi kalau batas wajaran kita itu afdal. Karena apa dikatakan al-israf lain bagi ila fi syai'in. Fi shadaqati wa ikramid dhuyuf. Berlebihan itu tidak layak melainkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua memuliakan. Fa inna man abghadha dhaifa faqad abghadallaha. Maka siapa orang yang membuat murka tamu, maka sungguh dia membuat murka Allah. Wa man abghadallaha, dan siapa orang yang membuat murka Allah, ya, atau diberikan makanan pada suatu yang si tamu nggak suka, dipaksa supaya makan, harus makan, harus begini, dipaksa. Nah, itu membuat misalnya tamu itu menjadi benci. Wa man abghadha dhaifa faqad abghadallah. Siapa orang yang membuat benci tamunya, maka dia juga membuat benci Allah. Wa man abghadallah abghadahullahu. Dan siapa orang yang benci Allah, maka Allah akan benci kepada orang tersebut. Padahal niatnya baik kan? Tapi karena dia membenci, membuat benci tamu itu, jadi seakan-akan dia membenci Allah, dan dengan sebabnya Allah bakal benci pada dia. Dzakarahu fil Ihya min adabil mudhayyif. Ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.